Selamat pagi, kita bertemu lagi pada mata kuliah museologi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konservasi koleksi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pameran pada museum. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya pameran di museum harus dilakukan dengan cara seksama dan memperhatikan konsep yang sesuai dengan koleksi yang mereka miliki. Oleh karena itu, dalam pembuatan pameran di museum, pihak pengelola museum tidak bisa sembarang hanya memajang koleksi yang mereka miliki, tetapi harus memiliki konsep, sehingga pada saat mereka memamerkan koleksi yang memiliki nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya, potensi nilai tersebut sampai masyarakat dengan seksama. Bagaimana model-model pameran yang ada di museum, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti yang saya sampaikan pada materi pertemuan sebelum, bahwa museum memiliki begitu banyak koleksi, tetapi yang jadi pertanyaan adalah apakah semua koleksi di museum atau dimiliki museum ini harus dipamerkan? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, isi dari pameran adalah koleksi yang tidak disimpan di ruang penyimpanan. Pameran di museum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pameran permanen dan pameran temporer. Pameran permanen yaitu sebuah pameran yang didesain sedemikian rupa untuk jangka waktu yang panjang ditempatkan di ruang khusus, yaitu ruang pameran museum. Karena jangka waktunya panjang, maka perlu ada maintenance atau perawatan yang berkesinambungan terhadap koleksi yang berada pada pameran tersebut. Berikutnya, pameran temporer adalah pameran yang sewaktu-waktu boleh diadakan oleh pihak museum dimanapun. Artinya pameran temporer tidak tertutup hanya diadakan di area museum, tetapi juga dapat dilakukan di tempat-tempat lain, misalnya sekolah, mal, dan ruang publik, di mana dimungkinkan terjadinya penyampaian pengetahuan yang ada dalam koleksi kepada masyarakat atau kepada publik. Oleh karena itu, karena pameran ini merupakan ujung tombak dalam penyampaian informasi yang terdapat dalam koleksi pada ruang publik pada masyarakat, maka penting untuk mendesain bagaimana menyajikan sebuah koleksi sehingga layak untuk menjadikan pameran museum. Beberapa hal yang perlu ditentukan sebelum menampilkan sebuah koleksi dalam pameran. Yang pertama yaitu riset dalam pembuatan display. Riset tersebut meliputi bagaimana cara mendisplay koleksi tersebut sehingga layak untuk dipamerkan. Tentunya untuk mendesain sebuah display atau ruang pameran dilakukan oleh ahli pada bidangnya, dan hanya ada ahli desain yang dapat mewujudkan itu. Selanjutnya, bagaimana supaya display tersebut menarik bagi pengunjung. Kemudian, bagaimana supaya display tersebut tidak merusak koleksi. Selanjutnya, bagaimana koleksi yang memiliki informasi tersebut dapat disampaikan kepada publik sehingga meningkatkan pengetahuan yang secara maksimal. Oleh karena itu, mekanisme penyampaian pameran kepada masyarakat perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah pameran atau penentuan menghasilkan koleksi dalam pameran. Setelah diadakan riset terkait pameran, perlu pula diperhatikan yaitu target audience. Target audience yang dimaksud di sini yaitu siapa yang ingin disampaikan informasi koleksi. Apabila yang ingin disampaikan informasi ini adalah anak-anak, maka otomatis pameran harus dibuat menarik bagi anak-anak. Tetapi kalau yang disampaikan informasinya ditujukan pada mahasiswa penelitian, pelajar yang dengan tingkat yang lebih tinggi, maka desain yang ditampilkan lebih sederhana dengan muatan informasi yang lebih banyak. Kemudian dalam pameran harus terdapat alur cerita. Dengan adanya alur cerita diharapkan, pada saat pengunjung datang ke sebuah pameran, pengunjung tersebut tidak hanya menikmati benda dan koleksi, tetapi pengunjung tersebut bisa merangkai cerita yang ada di balik informasi dan koleksi. Teknik display dibagi menjadi beberapa variasi. Yang pertama yaitu konvensional.
Panel konvensional ini sangat cocok untuk memamerkan koleksi berupa foto, lukisan, poster dan gambar-gambar komik. Yang kedua yaitu teknik display berupa 3 dimensi. Teknik display 3 dimensi memiliki beberapa variasi. Yang pertama yaitu dengan cara objek yang langsung dipamerkan, contohnya senjata perang, peti kubur, peralatan rumah tangga. Semua itu merupakan koleksi-koleksi yang dipamerkan apa adanya. Berikutnya teknik display 3 dimensi dengan setting ruang, yaitu dengan membuat susunan asli dari ruang atau konteks di mana koleksi tersebut berasal. Contohnya sebuah peti kubur yang menjadi koleksi pameran museum dipamerkan di dalam ruangan yang dibentuk menyerupai gua, artinya peti kubur tersebut benar dipamerkan pada masyarakat sesuai dengan atau setidaknya menyamai kondisi aslinya. Yang ketiga teknik display 3 dimensi atau tabel laut itu dengan cara merekonstruksi koleksi yang akan dipamerkan. Yang keempat yaitu teknik display diorama. Teknik diorama sangat cocok untuk menggambarkan adegan atau sebuah cerita. Biasanya teknik ini dibuat dengan membuat ikon-ikon dalam penggambaran kondisi seperti sebenarnya. Yang berikutnya, teknik display dengan model, dan yang terakhir yaitu teknik display dengan menggunakan orang yang aktor. Adapun peralatan pendukung dalam teknik display yang dibutuhkan dalam penyampaian narasi bagi masyarakat yaitu dengan menyertakan audio visual seperti handitape dan video handitape lebih khusus untuk memberikan pemahaman dan informasi tentang koleksi kepada masyarakat dalam bentuk suara, sedangkan video merupakan media yang memberikan pemahaman dan informasi tentang koleksi kepada masyarakat dalam bentuk visual. Teknik pendukung berikutnya yaitu dengan menggunakan Pegos yang berupa dengan gambar pada kaca yang muncul secara bergantian. Teknik pendukung berupa animatronik dengan mekanisme memperlihatkan model animasi yang bergerak. Selanjutnya teknik pendukung berupa talking head. Teknik ini dikerjakan dengan cara mempertontonkan video dengan memperlihatkan seseorang yang menyampaikan informasi terkait koleksi. Berikut virtual display. Virtual display berupa penyampaian informasi koleksi secara contoh konvensional display. Pada contoh dapat dilihat model teknik konvensional yang mana berupa meletakkan poster, gambar, atau foto pada suatu bidang. Contoh pameran objek. Pada contoh terlihat bagaimana model pameran objek, dengan menitik beratkan pada visualisasi objek. Contoh setting asli. Berupa pembuatan kondisi di mana lokasi dari koleksi tersebut berasal. Model ini biasa diterapkan pada pembuatan pameran di museum, situs atau site museum. Contoh tableau dibuat dengan rekonstruksi dari penggunaan koleksi. Contoh diorama biasa diterapkan untuk penceritaan pada adegan-adegan. Misalnya adegan peperangan, maka diorama yang dibuat berupa ikon manusia yang sedang berperang. Display dengan model. Pameran yang membuat model dari benda yang tidak mungkin didatangkan ke museum. Misalnya pada contoh merupakan model dari Stonehenge atau monumen batu di Inggris, karena monumen batu tersebut sangat besar dan tidak mungkin untuk dipindah tempatkan menjadi koleksi museum, maka dibuat modelnya yang jauh lebih kecil sehingga dapat dipamerkan di. Contoh aktor. Dengan menggunakan aktor layaknya pada film-film. Model ini biasanya diterapkan pada pameran-pameran temporary yang memperingati suatu perayaan. Selanjutnya ada beberapa macam jenis display. Yang pertama,
Display kontemplatif artinya yaitu display yang mengajak pengunjung untuk merenungkan informasi yang disampaikan. Yang kedua didaktik yang mengajarkan dan menyampaikan sesuatu kepada pengunjung seperti halnya eksperimen. Yang ketiga rekonstruksi yang memberikan rekonstruksi dari kondisi asal mula suatu koleksi. Keempat display group yaitu jenis display yang menampilkan objek secara bersama-sama dengan sedikit penjelasan. Kelima ruang penyimpanan yang dapat diakses yaitu mengubah ruang penyimpanan koleksi menjadi sebuah ruang pameran sederhana. Berikutnya penemuan dengan cara melacak. Pengunjung bereksplorasi dengan objek pameran. Berikutnya adalah contoh-contoh dari jenis display yang saya jelaskan sebelumnya. Jenis display merupakan model display terkait dengan bagaimana cara penyampaian informasi dari koleksi kepada publik. Hal ini tentunya berbeda dengan teknik display. Pada model kontemplatif, pengunjung diajak sebagai penonton. Pada gambar terlihat panggung-panggung tempat penonton melihat aksi pada pameran. Model kontemplatif sangat cocok untuk penyampaian informasi dengan menggunakan aktor. Model penyampaian dengan cara rekonstruksi koleksi biasa dilakukan pada teknik display tableau. Dapat dilihat pada gambar contoh, display group merupakan jenis display yang biasa menggunakan teknik pameran objek. Pada display group langsung digunakan koleksi dalam pameran. Visible storage atau tempat penyimpanan pada mulanya merupakan sebuah konsep untuk konservasi pada koleksi, tetapi dalam perkembangannya tempat penyimpanan ini berevolusi menjadi bagian pameran yang diperuntukkan bagi pengunjung khusus yang ingin melihat koleksi apa ada. Berupa jenis display yang berusaha mengajak menemukan atau mencari sendiri informasi tentang koleksi dengan cara eksperimen. Berikutnya untuk tugas minggu ini, buatlah rangkuman dari materi dengan konsep dan kata-kata sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.